Halo, jumpa lagi dengan channel Intip Saham, channel analisa dan edukasi saham. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini pada teman-teman Anda. Kali ini kita akan bahas bagaimana memahami indikator candlestick tanpa harus menghafal banyak pattern yang bikin Anda pusing. Saya akan jelaskan secara sederhana dan sangat mudah dipahami. Sejarah candlestick. Candlestick pertama kali ditemukan pada abad ke-18 oleh seseorang berkebangsaan Jepang bernama Munehisa Honma yang dikenal juga dengan nama Sokyu Honma yang mendapat julukan The God of Market atau Dewa Pasar. Beliau adalah seorang pedagang beras yang berdagang beras di Bursa Dojima di Osaka pada masa pemerintahan Tokugawa. Beliau dianggap sebagai The Father of Candlestick. Chart indikator yang sudah sangat klasik dan wajib dipahami oleh semua orang di pasar finansial. Dasar-dasar candlestick. Apa itu candlestick? Pembentukan bentuk candlestick sebenarnya adalah urutan suatu harga pada periode tertentu, baik itu menit, jam, hari, mingguan, ataupun pada periode yang lebih lama yang menunjukkan naik turunnya atau fluktuasi suatu harga. Candlestick terdiri dari dua jenis, yaitu candle bullish dan candle bearish. Candle bullish diwarnai dengan warna hijau atau putih. Pada bagian bodi, harga close menunjukkan harga terakhir pada periode candle tersebut yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembukaan atau open. Sedangkan yang dimaksud dengan open adalah harga pembukaan pada saat terjadi candle baru. Untuk candle bearish diwarnai dengan warna merah atau warna hitam. Pada bagian bodi, harga close berada di bawah harga open. Karena berada di bawah harga open inilah, maka candle berwarna merah. Untuk harga open sama seperti candle bullish yang merupakan harga pembukaan saat terbentuk candle baru. Bagian-bagian pada candlestick. Bagian bodi. Pada bagian ini terdiri dari harga open dan close. Harga open adalah harga pembukaan saat terjadi candle baru. Harga close adalah harga terakhir dari candle tersebut. Jika harga close berada di atas harga open, maka candle akan berwarna hijau. Sedangkan jika harga close berada di bawah harga open, maka candle akan berwarna merah. Bagian wick atau shadow. Wick disebut juga shadow atau bayangan atau juga disebut buntut dari suatu candle. Pada bagian ini terdiri dari harga high dan low. Harga high adalah harga tertinggi dari suatu candle pada periode tersebut, sedangkan low adalah harga terendah yang terjadi pada candle tersebut. Candlestick pattern. Banyak sekali pattern atau pola dalam sebuah chart candlestick. Apakah kita perlu memahami pola-pola tersebut? Tentu tidak. Intip Saham akan menjelaskan bagaimana kita tahu pergerakan suatu candlestick tanpa harus hafal berbagai macam pola candlestick. Sebelum lanjut, bagi kamu yang ingin belajar teknikal indikator, Intip Saham menyediakan e-book cara belajar mandiri analisa teknikal saham. Silahkan diorder pada nomor tertera. Mari kita lanjutkan. Mari kita lihat contoh chart berikut ini. Adalah chart ADRO. Perhatikan lingkaran-lingkaran bulat pada chart tersebut. Dengan melihat bentuk-bentuk candle saat terjadi kenaikan, maka dapat disimpulkan bahwa suatu harga akan naik jika terbentuk candle dengan posisi low yang sejajar atau lebih tinggi dari low sebelumnya. Harus diingat ya, harga akan naik jika terbentuk candle dengan posisi low yang sejajar atau lebih tinggi dari low sebelumnya. Sekali lagi, harga akan naik jika terbentuk candle dengan posisi low yang sejajar atau lebih tinggi dari candle low sebelumnya. Sekarang mari kita lihat perbedaannya dengan candle bearish atau harga yang sedang turun. Pada gambar ini dapat kita simpulkan suatu candle akan turun jika harga high sejajar atau lebih rendah dari harga high candle sebelumnya. Harus diingat ya, harga akan turun jika terbentuk candle dengan posisi high yang sejajar atau lebih rendah dari high sebelumnya. Sekali lagi, harga akan turun jika terbentuk candle dengan posisi high yang sejajar atau lebih rendah dari candle high sebelumnya.
Kelebihan dan kekurangan candlestick. Kelebihan candlestick dapat dipergunakan untuk trading jangka pendek. Dapat menentukan momentum awal kenaikan atau penurunan suatu harga lebih cepat dibandingkan dengan indikator lainnya. Candlestick merupakan indikator dasar untuk membuat indikator lainnya seperti trendline, sharp pattern, penentuan support dan resisten, dan indikator lainnya. Kekurangan candlestick untuk trading jangka panjang indikator ini harus dibantu dengan indikator lainnya seperti moving average, MACD, dan lain-lain. Selain itu, indikator ini sering terjadi bias atau noise jika berjalan sendiri. Demikian penjelasan mengenai indikator candlestick, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Intip Saham, semoga bermanfaat. Silahkan komen untuk analisa-analisa lainnya. Jangan lupa untuk follow akun Intip Saham di berbagai platform media lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.